pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya kita melakukan uji korelasi. Tetapi perhatikan dulu bahwa tujuan uji korelasi yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel, yaitu antar variabel X, mau X1, X2, X3, berapapun X-nya terhadap Y, atau tingkat keeratan antara hubungan dari variabel bebas ke variabel terikat. Lalu kita juga di sana akan melihat apakah terdapat hubungan yang positif atau hubungan yang negatif. Kemudian dasar untuk melakukan interpretasi ialah dengan memperhatikan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya 0,05, maka disebut sebagai berkorelasi. Tetapi jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, itu tidak berkorelasi. Oke, kita akan langsung praktik ke datanya. Di sini saya sudah punya data untuk X. Nah, untuk uji korelasi, teman-teman cukup mengambil eh, ini nilai total dari setiap instrumen untuk masing-masing variabel. Jadi X1 ini nilai dari setiap respondennya ada 194 responden. Saya sudah jumlahkan. Langsung saja ambil nilai dari X-nya. Jadi tidak perlu semuanya teman-teman. Langsung ambil saja. Copy lalu kita masuk ke SPSS. Di sini. Sorry. Masuk ke SPSS. Ya. Selanjutnya kita akan ambil yang Y. Itu sebenarnya gampang banget teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, tidak perlu khawatir, cukup mengikuti langkah-langkah ini saja. Oke, kita masukkan ke data view tadi, lalu kita masuk ke variable view. Untuk namanya kita rubah menjadi sini X, lalu sini Y. Kemudian bagian desimal kita jadikan 0 saja. Untuk labelnya teman-teman bisa kasih terserah mau misalnya X itu apa. Variabel X itu apa misalnya eh, attitude. Kalau sini spiritualitas. Oke, kita bisa masuk lihat kembali ke data view. Nah, langkah selanjutnya teman-teman itu teman-teman bisa masuk ke bagian analyze, kemudian masuk ke regresi, lalu masuk ke linear, ya, analyze, regression, dan linear. Langsung klik, kemudian spiritualitas variable y-nya masuk ke dependen, X-nya masuk ke independen. Oke, sebenarnya tidak perlu otak-atik lagi, tidak perlu lagi teman-teman. Nah, setelah itu langsung klik saja OK. Dan dalam hitungan nggak sampai sedetik ya, ini hasilnya sudah keluar teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat ke bagian sini. Kita akan lihat nilai R dan R square-nya. Dari sini kita bisa tahu nih, seberapa besar pengaruh dari variabel X terhadap Y. Dari R square-nya di situ 0,333. Artinya kalau kita ubah ke presentasi itu menjadi 33,3%. Jadi pengaruh X terhadap Y itu sebesar 33,3%. Itu pengaruhnya. Nah, kita pindah ke bagian ANOVA. Kita akan melihat di bagian sini teman-teman. Signya, nilai signya. Oh, ternyata ini nilai signifikansinya 0,000. Artinya apa? Eh, Antara X dengan Y itu berkorelasi teman-teman. Karena seperti tadi,
Jika nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka itu disebut berkorelasi. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihat nih, hubungannya positif atau negatif sih. Ini bisa dilihat di bagian koefisien. Nah, di sini biasanya kalau misalnya negatif, dia akan ada tanda min, teman-teman. Nah, sedangkan di sini tidak ada. Jadi ini 0,630. Nah, di bagian ini pun sebenarnya kita bisa melakukan interpretasi di mana jika terdapat perbaikan sebanyak 1 unit terhadap variabel X, maka variabel Y-nya akan meningkat sebanyak 0,630 kali. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, ini gampang banget, teman-teman bisa langsung eh, menyimpannya ke dalam bentuk Word, itu bisa di sini teman-teman, di export. Ini bisa dicari di mana posisinya, lalu nanti tinggal klik OK saja. Nah, kebetulan saya sudah selesai untuk bagian ini. Jadi tidak perlu ekspor lagi. Atau teman-teman juga bisa screenshot, tapi beberapa peraturan juga tidak boleh screenshot ya, tetapi buat tabel yang berbeda. Oke, nah gitu teman-teman, gampang sekali, mudah sekali nih recordnya, tidak sampai 7 menit, hanya 6 menit, dan semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Thank you.